Zhang Weiji adalah seorang jurnalis terkenal, penyiar berita di kota Dalian, dan juga program sastra yang sukses bernama Sunrain di negara Cina. Pesona dan kecantikannya tidak luput dari perhatian salah satu politisi yang paling berpengaruh di Cina saat itu, yaitu Bo Xilai, wali kota dan juga putra salah satu pilar revolusi komunis Cina yang bernama Bo Yibo. Bo Xilai dia telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Gu Kalai. Dia adalah salah satu pengacara wanita berkuasa di negara Cina. Bo Xilai dan Gu Kalai, mereka termasuk pasangan yang memiliki pengaruh besar di negara Cina. Namun Bo Xilai terlibat dalam kasus korupsi di negara itu, yang dimana pelaku korupsi di negara Cina bisa mendapat hukuman mati. Zhang Weiji terlibat hubungan yang serius dengan Bo Xilai dan Zhang sepertinya tidak mempedulikan jika Bo Xilai telah memiliki seorang istri dan juga keterlibatannya dengan kriminal. Kedekatan hubungan Zhang Weiji dan Bo Xilai yang sudah beristri tidak hanya beredar di belakang TV, di mana Zhang Weiji bekerja sebagai jurnalis. Namun berita kedekatan mereka juga telah menjadi asumsi publik karena ketenaran Zhang. Tidak lama kemudian, Zhang Weiji mengetahui jika dirinya sedang berbadan dua. Dan karena Zhang adalah public figure, dia merasa tidak akan bisa menyembunyikan kehamilannya dalam waktu yang lama. Ketika perut Zhang mulai membuncit, publik mulai mencari tahu siapa ayah dari anak yang dia kandung. Zhang mengatakan jika dirinya sedang menjalin hubungan dengan seseorang yang belum bisa dia publikasikan namanya. Paparazzi terus mengintai pergerakan Zhang Weiji untuk mencari tahu dengan siapa Zhang Weiji menjalin hubungan. Dan paparazzi mengetahui jika Zhang sering mendapat kunjungan dari orang yang sama. Maka mereka menyimpulkan jika Zhang sedang mengandung anak orang yang paling penting di kota tersebut, yaitu wali kota Bo Xilai. Desas-desus tentang pertemuan romantis antara keduanya dikonfirmasi dengan pernyataan Zhang yang mengumumkan kehamilannya kini berusia 8 bulan dan menegaskan bahwa anak itu adalah buah cintanya dengan Bo Xilai. Setelah Zhang mengumumkan anak siapa yang dia kandung, Zhang katanya mengancam Bo Xilai untuk membuka siapa dirinya dan juga keterlibatannya dengan kasus korupsi. Karena Zhang adalah seorang jurnalis ternama dan itu akan sangat mudah untuk Zhang membuka siapa Bo Xilai sebenarnya jika dia mau di sebuah acara televisi. Dan menurut informasi, katanya saat itu Zhang sedang mengumpulkan berkas-berkas untuk menghancurkan Bo Xilai ke publik. Namun informasi ini tidak pernah dipublikasikan, hanya informasi dari mulut ke mulut. Reaksi istri wali kota setelah mengetahui apa yang terjadi antara suaminya dan Zhang, dia juga mengantisipasi ancaman tersebut. Gu Kalai bergerak sangat cepat dengan menggunakan pengaruhnya untuk memfitnah jurnalis di media lokal dan memerintahkan petugas keamanan publik untuk menekan Zhang Weiji agar segera mengundurkan diri sebagai jurnalis di kota itu. Sampai suatu hari anggota petugas keamanan melaporkan bahwa Zhang Weiji diam-diam ditahan di sebuah hotel yang bernama Dalian Nansan, di mana dia mencoba bunuh diri beberapa kali. Setelah berita itu, Zhang Weiji tidak pernah terdengar lagi kabarnya dan itu terjadi pada tahun 1998. Zhang Weiji tidak dapat ditemukan keberadaannya dan tidak ada yang tahu informasi apa yang terjadi kepada Zhang. Hari hilangnya Zhang juga tidak ada yang mengetahui pasti. Masyarakat hanya dibuat bingung karena Zhang menghilang dari publik begitu saja. Hilangnya Zhang juga tidak diberitakan di publik, tidak juga ada investigasi dari pihak kepolisian. Namun diam-diam pihak tertentu menghapus jejak keberadaan jurnalis. Mereka menghapus semua informasi, foto, video waktu di saluran TV. Selama dia bekerja sebagai jurnalis, semuanya dihapus dari internet. Gambar yang terkait dengan Zhang Weiji juga diubah dan tidak sesuai dengan penampilan sebenarnya. Penghilangan fisiknya dari publik tidak cukup untuk mereka. Bahkan, orang-orang dilarang untuk membahas tentang Zhang Weiji. Meski begitu, citranya tetap hidup di benak banyak orang. Keluarga Zhang Weiji juga diketahui tidak membuat laporan atas hilangnya Zhang, yang diduga keluarganya telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
dan mereka juga mendapat ancaman dari pihak tertentu. Hingga suatu hari kejadian tidak terduga diangkat ke publik. Pada tahun 2012, di Museum Negara Amerika Serikat diadakan sebuah pameran yang diberi nama Tubuh Plastinate atau Body World, yang dimana dalam pameran tersebut tubuh manusia benar-benar diplastisasi sehingga tidak berkulit dan terbuka untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya bagian dalam tubuh manusia. Dari pameran tersebut mendapat perhatian jutaan orang hingga terjadi sebuah polemik. Bukan karena kengerian yang terpampang di museum tersebut, namun yang menjadi polemik dan dipertanyakan oleh publik, milik siapa sajakah tubuh yang dipajang tersebut. Dan yang menarik perhatian publik adalah salah satu tubuh wanita muda yang terpajang di museum dalam keadaan hamil dan terbelah perutnya, hingga terlihat bayinya sudah terbentuk sempurna di rahim. Dari ciri-ciri fisik wanita di museum itu, banyak yang mengaitkan dengan Zhang Weiji yang telah hilang sejak 14 tahun yang lalu, dengan membawa teori mengerikan dan penjelasan tentang kepergiannya yang aneh. Mungkinkah itu mayat jurnalis? Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita bahas terlebih dahulu seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1977 yang bernama Gunther von Hagens, yang dimana dia telah menemukan teknik untuk mengawetkan mayat yang disebut plastinasi, yang terdiri dari proses mengekstraksi cairan dan lemak tubuh, lalu merendam dengan cairan kimikal selama beberapa minggu, kemudian dibentuk sesuai dengan posisi yang diinginkan, setelah itu memperbaikinya dengan bahan plastik dan silikon. Akibatnya, tubuh menjadi kaku, tidak berbau, dan bertahan selama beberapa tahun. Memang seharusnya tubuh-tubuh yang dipajang itu adalah tubuh hasil donasi yang sudah diserahkan oleh anggota keluarganya untuk dijadikan penelitian. Inilah yang tetap menguatkan adanya hubungan dengan Zhang Weiji. Dimulai pada tahun 1995, Gunther von Hagens mengadakan pameran di seluruh dunia yang memperlihatkan tubuh manusia yang telah dia plastinasi, dan itu menarik jutaan orang. Untuk membalsam tubuh-tubuh tersebut, ilmuwan ini mendirikan pusat plastinasi di negara Cina, tepatnya di kota Dalian. Pusat pembalseman itu diberi nama Dalianhofen Biotechnik. Dan Bo Xilai adalah wali kota di kota Dalian pada tahun 1993 sampai pada tahun 2000. Bo Xilai memberikan izin kepada ilmuwan Jerman itu untuk mendirikan bangunan yang digunakan untuk pembalseman. Bahkan wali kota itu juga memberikan kartu kewarganegaraan Cina, juga penghargaan. Dan penanggung jawab dari pabrik pengolahan mayat dilaporkan adalah Gu Kalai, istri dari wali kota. Bo Xilai selain terlibat dengan kasus korupsi, dia juga terlibat dengan rezim Tiongkok yang bernama Jiang Zemin. Pada saat itu, rezim Tiongkok di bawah mantan sekretaris PKC, Partai Komunis Cina, yang bernama Jiang Zemin, memulai penganiayaan brutal terhadap praktisi disiplin spiritual yang disebut Falun Gong, yaitu sebuah aliran keagamaan yang berada di Cina, yang dimana aliran agama itu berkembang dengan pesat di negara Cina pada tahun 1990. Bo Xilai sebagai anggota faksi politik Jiang Zemin dengan hati-hati mengikuti perintahnya. Segera setelah itu, ribuan praktisi dari keagamaan tersebut menghilang atau meninggal sebagai korban penindasan. Seperti yang diklaim oleh beberapa peneliti, sumber tubuh yang melimpah untuk ditampilkan dalam museum adalah mereka yang menjadi korban penindasan. Ketika tubuh wanita hamil itu muncul di pameran Body World dan mereka mengetahui jika sumber tubuh yang terpajang adalah dari kota Dalian, maka semakin kuat dugaannya jika wanita itu adalah Zhang Weiji, jurnalis yang hamil 8 bulan dan hilang karena skandal dengan wali kota. Dugaan semakin diperkuat karena Gu Kalai, ibu wali kota, tidak lama dipenjara karena telah menghabisi partner bisnisnya dari Inggris. Gu Kalai telah didakwa dengan pembunuhan pengusaha Inggris yang bernama Neil Heywood. Dan juga terdapat informasi jika Zhang sebelum menghilang dia terlihat beradu mulut dengan Gu Kalai. Dan informasi ini juga disangkut pautkan dengan hilangnya Zhang Weiji. Bahkan Gu Kalai adalah orang yang bertanggung jawab untuk membawa jasad Zhang ke pabrik bioteknik. Tubuh wanita hamil di museum itu telah diteliti oleh beberapa tim forensik.
Dan mereka menyatakan, walaupun tubuh tersebut sudah tidak memiliki kulit, namun fitur wajah, bentuk kepala dan perawakannya cocok dengan ciri fisik yang dimiliki oleh jurnalis Zhang Weiji. Mereka juga melakukan tes DNA dari tubuh wanita itu dan juga bayinya. Namun demikian, tes itu tidak berhasil karena tubuh tersebut sudah melalui proses kimikal yang panjang. Tubuh wanita hamil itu pertama kali terungkap sekitar pada tahun 2002, beberapa tahun setelah skandal antara jurnalis dan wali kota Dalian. Setelah teori itu lepas ke publik, jutaan orang mendesak Dr. Guntur von Hagens untuk memberikan penjelasan tentang wanita hamil itu. Dalam menghadapi kecurigaan yang semakin besar, Dr. Guntur mengatakan, sampel wanita hamil itu adalah jenazah wanita Tionghoa yang dekat dengan istri saya dan telah didonasikan oleh keluarganya. Namun pernyataan tersebut tidak menghilangkan keraguan, terutama karena tidak menyebutkan nama dan asal pendonor. Di negara Amerika, tempat sampel ini dipamerkan, undang-undang di sana tidak mengharuskan mengetahui asal-usul mayat dan tidak mengharuskan adanya catatan identitas atau cara kematian. Maka Dr. Guntur tidak memiliki masalah jika dia tidak mau mengatakan yang lebih detail. Namun yang membuat kecurigaan semakin besar kepada Dr. Guntur, pada tahun 2004 dia terpaksa harus mengembalikan 7 mayat ke negara Cina. Setelah dia mengakui bahwa mayat-mayat tersebut adalah narapidana yang mendapat hukuman mati. Namun keluarga mereka tidak mengizinkan untuk dilakukan plastinasi. Bo Xilai yang memainkan peran penting dalam cerita ini, juga pelaku skandal yang sepertinya tidak ada habisnya, telah dituntut atas kejahatan terhadap kemanusiaan di 30 negara di seluruh dunia. Dan di Australia contohnya, Bo Xilai dinyatakan sebagai orang yang paling dicari. Karena telah terbukti di bawah komandonya, yang pertama sebagai wali kota dan kemudian sebagai gubernur provinsi Liaoning, penjara dan pusat penahanan dibangun seperti kamp kerja paksa yang dikenal di mana ribuan praktisi menderita penyiksaan dan menjadi korban perdagangan organ. Dia juga dinyatakan dengan keterlibatannya langsung dalam penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong. Hari ini, Bo Xilai menjalani hukuman seumur hidup atas tuduhan penyuapan, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun terlepas dari vonisnya, sistem peradilan gagal mengakui kekejaman yang dilakukan selama masa jabatannya. Karena secara teori, tidak ditemukan bukti secara fisik dan dokumen atas semua yang telah dia lakukan. Juga terdapat informasi jika Bo Xilai tidak hanya memiliki satu kekasih saja, namun banyak wanita yang telah dihamilinya. Sedang Gu Kalai telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kematian pengusaha Inggris yang bernama Neil Heywood. Dan untuk kasus Zhang Weiji, karena Bo Xilai dan Gu Kalai tidak pernah mengakui kejahatannya terhadap Zhang, maka kasus hilangnya Zhang masih terus dibuka. Dan wanita yang hamil di museum itu masih terus menjadi misteri dan kini berada di suatu kota di suatu negara.